Kali ini kita akan menjawab soal-soal berkenaan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita ke soal pertama. Yang tidak termasuk pengertian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis berikut ini adalah A. Bersifat mengikat baik penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan, maupun warga negara secara keseluruhan. B. Berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. C. Menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. D. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. E. Merupakan cerminan falsafah dan nilai-nilai positif yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di sini teman-teman ada sedikit trik untuk menjawab soal-soal khususnya TWK ya. Jadi, untuk soal-soal TWK yang panjang-panjang, teman-teman harus bisa memilah keywords atau kata kunci dari setiap pertanyaan. Sehingga teman-teman tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama ya untuk menjawab pertanyaan. Ya, dan juga nanti memudahkan teman-teman mengidentifikasi jawaban yang tepat. Nah, misalnya di nomor 1 ini, kata kuncinya kita lihat ada di pengertian, kemudian hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis. Jadi yang ditanyakan di sini adalah pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah yang dikecualikan atau yang tidak termasuk. Nah, jadi ada satu jawaban yang tidak termasuk dalam definisi atau pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Mari kita lihat satu persatu opsinya, misalnya di pilihan yang A. Pilihan yang A di sini disebutkan bersifat mengikat baik penyelenggara negara, lembaga kemasyarakatan maupun warga negara secara keseluruhan. Kalau kita melihat hukum dasar secara tertulis, dia akan bersifat mengikat. Nah, di sini kata kunci di opsi yang A itu adalah mengikat. Maka ini adalah benar jawabannya. Kemudian opsi yang B berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. Norma, kaidah, aturan atau ketentuan itu semuanya maknanya merujuk kepada hukum. Sehingga yang B ini juga benar jawabannya. Kemudian opsi yang C, menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Ini juga benar karena ini langsung merujuk pada pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Lalu yang D, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Ini maknanya sama dengan yang C, bermakna bahwa setiap peraturan yang ada di bawahnya itu harus sesuai dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal pertama ini adalah yang E. Di sini kita lihat cerminan falsafah dan nilai-nilai positif yang berlaku dalam masyarakat tidak termasuk ke dalam pengertian atau definisi dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertulis atau konstitusi tertulis. Karena konstitusi tertulis maknanya adalah norma dasar, kaidah dasar, pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara yang mengikat. Sedangkan falsafah dan nilai-nilai positif bermakna segala hal yang bernilai baik dan buruk, yang menjadi landasan dalam memandang sesuatu atau menilai sesuatu, dan tidak berisikan aturan atau hukum tertentu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Kita lanjutkan ke soal kedua. Undang-Undang Dasar merupakan sekumpulan kaidah atau aturan yang berisikan tentang A. Adat istiadat dan budaya masyarakat, B. Hak asasi manusia, C. Perjanjian antar negara, D. Program kerja pemerintah, E.
tata cara peradilan. Secara umum, Undang-Undang Dasar atau konstitusi itu berisikan 3 hal. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan atau kewenangan pemerintah. Kemudian yang kedua, struktur lembaga negara. Kemudian yang ketiga, berisikan juga tentang perlindungan atau jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Jadi, kalau kita lihat kata kuncinya di sini yang ditanyakan adalah isi atau muatan substansi Undang-Undang Dasar. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang B, hak asasi manusia. Kita lihat, secara umum Undang-Undang Dasar atau konstitusi suatu negara akan memuat kaidah dasar atau pedoman tentang pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Yang pertama, kemudian kedua, susunan ketatanegaraan atau lembaga negara. Dan yang ketiga adalah jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. Menurut Mr. J.G. Steinbeck. Jadi jawabannya tadi adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal ketiga. Pernyataan subjektif yang mengungkapkan aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan merupakan substansi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, tepatnya pada A. Alinea pertama, B. Alinea kedua, C. Alinea ketiga, D. Alinea keempat, E. Alinea kelima. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus mengetahui bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama misalnya berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jika kita lihat pembukaan pada alinea pertama mengandung 2 makna. Yang pertama adalah makna objektif, yakni bahwa bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di belahan dunia manapun. Dan bangsa Indonesia juga menghendaki kemerdekaan bagi siapapun yang terjajah. Bermakna subjektif bahwa bangsa Indonesia mengalami sendiri penjajahan selama ratusan tahun sehingga ingin melepaskan diri dari keadaan tersebut. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga di sini adalah yang A, pada alinea pertama. Kita lihat makna alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Sedangkan dalil subjektifnya merupakan aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. 4 tahun setelah diberlakukan sejak tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Konstitusi RIS, tepatnya tanggal 27 Desember 1949. Latar belakang diberlakukannya Konstitusi RIS adalah karena kita lihat di sini yang ditanyakan adalah latar belakang diberlakukannya Konstitusi RIS, ya, kata kuncinya. Yang pertama, A. Belanda melancarkan agresi militer 1 dan agresi militer 2. B. Munculnya perlawanan terhadap penjajah di berbagai daerah. C. Implementasi dari hasil kesepakatan konferensi meja bundar. D. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. E. Peristiwa pemberontakan PKI, pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Karena yang ditanyakan di sini adalah latar belakang diberlakukannya Konstitusi RIS, maka kita harus mengetahui apa-apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1948 dan tahun 1949 sebelum diberlakukannya Konstitusi RIS. Nah, ternyata pada bulan Desember 1949 telah terjadi kesepakatan Indonesia dengan Belanda dalam konferensi meja bundar di Den Haag yang salah satu isinya mengakui kedaulatan Indonesia, namun bentuk negaranya adalah bentuk negara federal atau serikat.
Karena ada perubahan bentuk negara secara otomatis, maka Undang-Undang Dasar atau konstitusinya juga akan berubah. Maka diberlakukanlah mulai saat itu konstitusi RIS. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang C. Ya, jadi Konstitusi RIS berlaku di Indonesia sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus tahun 1950 sebagai akibat dari hasil kesepakatan Indonesia dengan Belanda pada Konferensi Meja Bundar atau KMB, yang salah satu isinya adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tetapi dengan bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat. Nah, dengan berubahnya bentuk negara secara otomatis mengubah pula konstitusinya, sehingga digantilah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Yang ditanyakan di sini adalah mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden di amandemen keberapa. Kita harus mengetahui isi dari amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita lihat pada amandemen pertama, ada 9 pasal yang diubah atau disempurnakan, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Mengenai jabatan presiden dan wakil presiden ini diatur di pasal ke-7. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang A, pada amandemen pertama. Jadi, hasil dari amandemen pertama pada sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 menetapkan salah satunya adalah pasal 7 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan atau 2 periode jabatan. Jadi jawabannya tadi adalah di amandemen yang pertama, yang A. Kita lanjutkan ke nomor 6. Berikut ini yang tidak termasuk pembahasan yang diatur dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Wewenang DPR, B. Pemerintah daerah, C. Hak asasi manusia, D. Kekuasaan kehakiman, E. Lagu kebangsaan. Nah, yang ditanyakan dari pertanyaan ini adalah pembahasan pada amandemen kedua. Kita harus tahu mengenai amandemen kedua yang dibahas mengenai apa saja. Pada amandemen kedua, itu diatur mengenai wewenang DPR, pemerintah daerah, hak asasi manusia, lagu kebangsaan, sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang D, kekuasaan kehakiman. Ini tidak diatur atau tidak diamandemen pada amandemen kedua. Amandemen kedua kalau kita lihat pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 menyempurnakan dan menambahkan beberapa pasal ya, tentang kewenangan DPR, pemerintah daerah, hak asasi manusia, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Jadi jawabannya tadi adalah kekuasaan kehakiman yang tidak diatur di dalam amandemen kedua. Kita lanjutkan ke nomor 7. Hubungan yang erat antara dasar negara Pancasila dengan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 tampak pada hal-hal berikut ini, kecuali A. Pancasila merupakan unsur pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sama-sama merupakan jati diri bangsa Indonesia. C. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung 4 pokok pikiran yang menjabarkan isi dari Pancasila.
D. Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum tertinggi di Indonesia. E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaidah yang mengambil Pancasila sebagai inti sarinya. Jadi kata kunci dari pertanyaan ini adalah hubungan yang erat dan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka kalau kita lihat hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tampak pada beberapa hal kecuali yang B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sama-sama merupakan jati diri bangsa Indonesia. Di sini tidak tampak hubungannya. Tapi kalau opsi yang lain, maka dia terlihat hubungannya. Misalnya Pancasila itu terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Jadi, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan timbal balik, baik secara formal maupun material. Secara formal, rumusan Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai intisari dan sumbernya. Sedangkan secara material, berdasarkan kronologi sejarahnya, materi Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai dasar negara, baru setelah itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum tertinggi. Kita lanjutkan ke soal ke-8. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya termanifestasi dalam hal A. Perubahan susunan keanggotaan MPR. B. Anggota MPR dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. C. Kewenangan MPR tidak lagi mengangkat presiden dan wakil presiden. D. MPR tidak dapat mengubah konstitusi secara keseluruhan. E. Memberi keputusan terhadap usulan pemberhentian presiden. Kita lihat, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka kedudukan MPR di sini kata kuncinya adalah berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara yang lain. Hal yang paling tampak menunjukkan kedudukan MPR menjadi sejajar adalah pada kewenangannya, di mana kewenangan MPR tidak lagi mengangkat presiden dan wakil presiden, tetapi hanya melantik presiden dan wakil presiden. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Setelah amandemen kewenangan MPR direduksi berdasarkan pasal 3, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, kemudian melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan contoh dari hak interpelasi DPR adalah A. DPR meminta KPK untuk memberikan salinan BAP tersangka kasus EKTP. B. Pengajuan hak menyatakan pendapat terhadap dana non-budgeter DKP Pilpres 2004. C. Pemanggilan Menteri Keuangan dan Wakil Presiden terkait kasus Bank Senturi. D. Menyelidiki penyusunan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu 2009. E. Mempertanyakan penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19. Hak interpelasi DPR yang ditanyakan di sini merupakan hak DPR untuk meminta keterangan dari pemerintah terkait kebijakan atau program pemerintah yang berdampak luas terhadap masyarakat. Maka biasanya kata kuncinya untuk menentukan hak interpelasi dengan hak yang lain, ini yang membedakan adalah kata kunci di menanyakan
meminta keterangan seperti itu. Kalau kita lihat opsi yang ada di sini, jawaban yang tepat adalah yang E. Karena di sini DPR mempertanyakan penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 kepada pemerintah. Jadi, hak interpelasi DPR adalah hak untuk meminta keterangan dari pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak interpelasi ini digunakan DPR pada saat pemerintah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Lembaga negara yang baru dibentuk hasil dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yaitu A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Dewan Pertimbangan Agung, D. Dewan Perwakilan Daerah, E. Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita lihat pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah mengubah dan menyempurnakan pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman. Sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah terkait dengan kekuasaan kehakiman, di mana lembaga yang baru dibentuk itu adalah Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial. Jawabannya adalah yang B. Ya, pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001 menghasilkan perubahan beberapa pasal dan bab tentang bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman, dan yang lainnya. Nah, dalam hal kekuasaan kehakiman inilah kemudian dikenal lembaga baru hasil amandemen yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Jawabannya tadi adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah bunyi pasal A. Pasal 36A, B. Pasal 36B, C. Pasal 36C, D. Pasal 37 ayat 1, E. Pasal 37 ayat 2. Kita harus mengetahui bunyi pasal per pasal. Yang pertama misalnya pasal 36A. Pasal 36A menyatakan bahwa lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Ya, jadi bunyi pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yaitu lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya tadi adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Kewenangan Presiden dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal pemberian gerasi dengan memperhatikan pertimbangan A. DPR, B. DPD, C. Mahkamah Konstitusi, D. Mahkamah Agung, E. Komisi Yudisial. Yang ditanyakan di sini adalah kewenangan Presiden sesuai dengan bunyi pasal 14 ayat 1. Maka kalau kita lihat kewenangan Presiden di pasal 14 ayat 1 dalam hal pemberian gerasi adalah pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jawabannya yang tepat adalah yang D. Jadi, pemberian gerasi dan rehabilitasi sesuai dengan pasal 14 ayat 1 adalah dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.
Oke, itu tadi pembahasan soal TWK Undang-Undang Dasar 1945. Gimana? Mudah kan? Like kalau kamu suka, share juga biar teman-teman kamu tahu, dan komen di bawah supaya kami tahu soal seperti apa yang pengen kalian tahu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.